Hello everyone, my name is Grace Kristalesi Hombing and I am here to teach you about explanation text. Jadi, apa itu explanation text? Seperti yang kita bisa lihat di papan, explanation text is a text that explains the readers about a certain phenomenon in our life, which also includes about both nature and social phenomena. Jadi, explanation text adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena, entah itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Di dalam explanation text, kita mengenal 3 komponen utama, yaitu social function, text structure, and then the language feature. Yang jika diartikan adalah fungsinya, strukturnya, beserta dengan kebahasaannya. Kita masuk ke fungsinya. The social function of explanation text is explain how a phenomenon can be happen in systematic order. Jadi, teks eksplanasi menjelaskan tentang suatu fenomena secara sistematis, dijelaskan dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga pembaca dapat mengerti bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Kita masuk ke strukturnya. Dan komponen yang terakhir yang ada di dalam explanation text adalah the language feature atau kaidah kebahasaannya. Di dalam kaidah kebahasaan explanation text ada yang namanya simple present tense, passive voice, connective words, and then the technical terms. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada simple present tense, adalah jenis tense yang menyatakan sesuatu yang umum. Pattern atau pola dari simple present tense adalah subject ditambah dengan verb one yang ditambah dengan suffix s, es atau ies tergantung dari subjeknya, ditambah dengan objek atau the rest of the sentence. Yang kedua ada passive voice, is when the subject of the sentence is acted on by the verb. Simpelnya, kalimat pasif itu adalah kalimat ketika subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Yang ketiga ada connective words atau dalam bahasa Indonesia konjungsi atau kata penghubung. Connective words are words that used to combine other words, phrases, or clauses. Artinya adalah kalimat penghubung adalah kata yang digunakan untuk mengkombinasikan, untuk menghubungkan kata dengan kata yang lainnya, kalimat dengan kalimat yang lainnya, frasa dengan frasa yang lainnya, ataupun klausa dengan klausa yang lainnya. Di dalam connective words ada 2 jenis nih. Yang pertama sequential connective words dan yang kedua cause and effect connective words. Sequential connective words adalah jenis kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, seperti then, after that, however, although, in addition. Dari awal pertama hingga akhir bisa menggunakan sequential connective words untuk menghubungkan kata-kata secara sistematis. Yang kedua ada cause and effect connective words yang artinya adalah sebab dan akibat. Jadi connective words yang ini bisa digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat dalam suatu kalimat. Contohnya because, as, since, due to, as a result, therefore, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada technical terms atau kalimat-kalimat teknis atau kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini adalah words or phrases that people use in a specific career field atau kata-kata yang biasa ditemukan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, kita kan sudah mendalami teori tentang explanation text. Sekarang kita berlatih soal yuk, disimak baik-baik ya. Nah, kita sekarang sudah disediakan suatu teks dengan judul Global Warming. Untuk membacanya, teman-teman bisa pause video ini ya. Oke, sudah selesai dibacakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis dari teks ini. Yap, kita sudah dihadapkan dengan social function. Masih ingat kan social function itu apa? Ya, social function sama dengan fungsi sosial atau kegunaannya. So, the social function of the global warming text is to inform about how a phenomenon called global warming happens by providing the forming process systematically so the readers can understand it well. Artinya apa? Artinya, fungsi dari
teks tentang global warming ini adalah untuk memberitahukan, untuk menginformasikan tentang suatu fenomena bernama global warming dengan cara apa? Dengan cara menyediakan berbagai informasi detail tentang proses pembentukan global warming secara sistematis agar para pembaca bisa membaca dan mengerti dengan baik. Kita lanjut. Masih ingat kan tentang struktur dari explanation text? Ada 3, general statement, explanation, dan closing. The general statement is in the paragraph 1. Jadi biasanya general statement atau pernyataan umum, gagasan utama dari suatu teks eksplanasi biasa ada di paragraf yang pertama. The first paragraph introduces the topic that is going to be talked about, which is the global warming itself. Jadi, paragraf pertama ini memperkenalkan pada kita tentang topik yang akan dibahas, ya tentang global warming itu sendiri sesuai dengan judulnya. Yang kedua, explanation atau bagian penjelasan. The explanation part of this text can be found in paragraph 2. In the second paragraph, we can find more details about the forming process of global warming. Sesuai dengan namanya, explanation, penjelasan. Di paragraf kedua ini, banyak informasi lebih detail yang dijelaskan kepada para pembaca mengenai proses pembentukan global warming. Dan yang ketiga, yang terakhir juga nih, ada yang namanya closing. The closing is in the last paragraph, which is paragraph 3. In this paragraph, the information is continued from the previous paragraph. And in this paragraph too, the readers can finally conclude the whole process of the forming of global warming. Jadi di bagian paragraf terakhir, para pembaca akhirnya bisa menyimpulkan tentang semua proses yang ada dalam pembentukan global warming. Dan jangan lupa juga paragraf ketiga ini biasanya adalah informasi lanjutan yang lebih detail juga daripada paragraf sebelumnya. Kita lanjut. Masih ingat tentang language feature-nya? Ada simple present tense, passive voice, sequential connective words, cause and effect connective words, and technical terms. Salah satu contoh simple present tense yang ditemukan dalam teks ini adalah the process starts when sunlight shines. Artinya apa? Proses dimulai saat sinar matahari bersinar. Kenapa ada kata S di belakangnya start? Teman-teman ingat kembali, dalam simple present tense, jika subjeknya singular atau hanya satu, kata kerjanya atau verb one-nya ditambahkan dengan S atau ES atau IES. Kenapa yang ini ditambahkan dengan S? Karena dari kata start, kata terakhirnya huruf terakhirnya yaitu T, bukan huruf vokal alias huruf konsonan, jadi ditambahkan dengan S. Kita lanjut ke passive voice. Salah satu contoh passive voice yang ditemukan adalah most of the heat is absorbed by the earth. Kalau kita buat ini jadi aktif, the earth absorbs most of the heat. Jadi seperti itu. Kita lanjut sequential connective words. Firstly, the process starts when sunlight shines on the earth. Sequential connective words ini menyatakan urutan waktu. Firstly, secondly, thirdly, finally, and then next itu adalah sequential connective words. Jadi karena ada kata firstly, kita bisa simpulkan bahwa ada sequential connective words. Lanjut, cause and effect connective words atau sebab dan akibat. As a result, this phenomenon causes the earth to continuously get hotter. As a result adalah salah satu contoh yang paling bisa kita simpulkan sebagai konjungsi sebab dan akibat atau dalam bahasa Inggris cause and effect connective words. Dan yang terakhir ada technical terms seperti greenhouse effect, atmosphere, and the global warming itself. Jika kita dihadapkan dengan kata-kata seperti ini, kita sudah bisa tahu kalau kata-kata ini pasti ada di dalam teks yang berhubungan dengan cuaca, global warming, kenaikan suhu, greenhouse effect, dan sebagainya. Baik,
Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa membantu bagi teman-teman dan semoga teman-teman juga bisa mengerti lebih baik lagi mengenai materi tentang explanation text. Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kalian semua ya. God bless you all and see you di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.